Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya punya anak perempuan dari mantan suami saya terdahulu. Dan suami saya terdahulu itu seorang mu'alaf. Apakah anak saya masih bisa diwalikan oleh dia atau tidak? Mengingat kekhawatiran saya, takut mantan suami saya kembali lagi kepada agama asalnya setelah berpisah dengan saya. Mohon penjelasannya Ustaz. Sahabat yang Allah muliakan, sahabat percikan iman. Hubungan ayah dengan anak tidak putus dengan cerai. Dengar baik-baik. Hubungan anak dengan ayah, hubungan anak dengan ibu tidak putus dengan cerai. Anda bisa bercerai sama suami Anda, tapi Anda tidak bisa memisahkan anak Anda dengan bapaknya. Anda bisa cerai dengan istri Anda, tapi Anda haram memisahkan hubungan anak dengan ibunya. Tolong ini camkan itu. Ya. Banyak bapak zolim sama anak ketika sudah bercerai sama istrinya. Begitu bercerai, sudah. Nggak mau tahu. Nggak pernah nafkahin anak. Nggak mau tahu bagaimana tumbuh kembang anak. Nggak mau tahu bagaimana pendidikan anak. Itu bapak yang zolim, sezolim-zolim. Anda bisa bayangkan, zolim ke yang bukan darah daging aja dosa, benar nggak sih? Saya zolim sama teman, dosa besar. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhi zolim. Kezoliman itu kegelapan yang paling dahsyat di hari kiamat. Itu kezoliman yang paling dahsyat. Kegelapan yang paling dahsyat adalah kezoliman. Itu kata Nabi. Kebayang nggak zolim sama anak? Anda cerai sama istri, tapi Anda nggak ngurus anak, nggak nafkahin anak, nggak mau tahu anak, zolim Anda. Ya, nah begitu juga ibu nggak boleh memutuskan anak dengan bapaknya. Pokoknya denger ya, mama nggak ridho kamu ketemu bapak kamu. Ibu, dosa itu. Anda memutuskan silaturahmi anak dengan bapaknya, sekalipun bapaknya orang bejat. Nggak boleh gitu. Biarlah anak yang menilai. Ya, ini sering terjadi. Pokoknya denger ya, mama nggak ridho kamu ketemu bapak kamu. Nggak boleh. Anak adalah anak. Sebejat apapun bapaknya, dia adalah anaknya. Ya, ini tolong, hal-hal ini penting teman-teman sekalian. Karena sering kali terjadi di masyarakat itu. Nah, pertanyaan ibu sudah cerai. Ya, ibu sudah cerai. Dan ibu khawatir mantan suami ibu murtad lagi karena dia mu'alaf. Dan ibu punya anak perempuan. Bagaimana itu? Takut dia sudah murtad. Ya Anda pastikan. Dan kalau mantan suami Anda itu tetap muslim, dia yang paling berhak jadi wali untuk anak perempuan. Misalnya ibu udah nikah lagi nih. Ibu udah nikah lagi ya sekarang. Nggak bisa bapak angkatnya jadi wali. Nggak boleh. Sebaik apapun bapak angkat anak, kalau bapak kandungnya masih ada, harus bapak kandungnya. Wajib bapak kandungnya. Karena ada orang yang pernah konsul ke saya. Ustadz, saya cerai. Wah, mantan suami saya itu bla 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 bla. Pokoknya banyak keburukan. Suami saya sekarang tuh baiknya luar biasa. Dan anak-anak saya tuh merasa itu tuh bapaknya gitu. Ustadz, nanti pas anak saya yang perempuan nikah, boleh nggak bapak sambungnya, bapak tirinya jadi wali? Karena anak saya lebih nyaman dengan bapak tirinya. Saya tanya, ibu itu, bapak kandungnya masih ada, Bu? Masih ada. Nggak boleh, saya bilang. Nggak sah pernikahannya. Kalau bapak kandung masih ada, dinikahkan oleh wali, ya, oleh wali hakim, yaitu bapak tirinya. Nggak boleh. Ya. Nah,
Saudara-saudara sekalian, dalam hukum Islam, wali itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Satu, tentu saja nasab. Ya, wali nasab itu satu laki-laki, dia laki-laki. Beragama Islam, balik, akalnya masih bagus, dan adil. Itu persyaratan wali. Ya, jadi wali itu harus laki-laki. Kalau bapaknya masih ada, harus bapaknya. Gitu. Bapaknya sudah tidak ada. Ternyata si perempuan ini punya kakak, boleh sama kakaknya. Si perempuan ini punya adik, boleh adiknya. Asal syaratnya beragama Islam, balik, berakal. Jadi akalnya masih bagus. Makanya kalau ada seorang ayah ya mengalami kepikunan yang luar biasa, ya dia sudah tidak bisa membedakan kalau ngomong itu, maka tidak bisa jadi wali. Gitu, ya. Dan adil, orang yang adil itu orang yang tidak melakukan keburukan-keburukan. Makanya gini, ada seorang bapak suka judi, narkoba, mabuk, ya. Dia boleh. Seorang anak perempuan bisa saja tidak diwalikan oleh bapaknya. Kenapa? Bapaknya pemabuk, pejudi, ya, pemakai narkoba, gitu ya. Nah, baru gugur. Tapi selama bapaknya itu beragama Islam, balik, ya, gitu, berakal, akalnya sehat, adil tuh maksudnya tidak melakukan keburukan-keburukan yang dahsyat gitu. Itu tetap harus dia. Jadi Ustadz gimana? Ya tanya mantan suamimu, tanya bapak dari anak Anda itu. Kamu masih beragama Islam nggak? Wah, saya udah pindah lagi. Oke, kalau udah pindah lagi baru perwalian pindah. Bisa ke pamannya, bisa ke uaknya, bisa ke kakak laki-laki atau adik laki-laki dari anak Anda. Nah, itu dikonsultasikan dengan pihak kantor urusan agama. Karena teman-teman sekalian, yang saya tadi ceritakan bahwa wali nasab itu adalah, secara nasab itu adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, adil. Itu menurut ajaran Islam. Tapi kemudian diadopsi menjadi Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan syarat wali nikah secara nasab. Jadi itu dijadikan undang-undang, jadi peraturan menteri. Artinya, saudara-saudara kita di KUA itu bisa memutuskan seperti apa. Karena pasti beliau-beliau paham betul tentang peraturan Menteri Agama nomor 20 2019 tentang pencatatan pernikahan syarat wali nikah secara nasab. Nah, jadi kalau Anda ragu, ini bapaknya anak saya ini masih muslim enggak? Ya make sure, pastikan. Kalau dia memang sudah pindah agama, nggak bisa jadi wali. Nggak bisa jadi wali, karena syarat wali itu harus beragama Islam. Bukan hanya beragama Islam, tapi juga dia akalnya masih bagus, masih benar. Bukan hanya beragama Islam dan akalnya benar serta balik. Ada satu lagi, adil. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Ya, gitu. Perbuatan tercela. Kebayang nggak seorang wali menjadi wali tapi otaknya lagi pengaruh narkoba, gimana itu? Atau lagi pengaruh minuman keras, gimana? Makanya kudu adil prinsipnya, gitu ya. Tapi untuk lebih jelas sebaiknya Anda konsul ke bapak-bapak yang ada, para pejabat yang ada di kantor urusan agama KUA setempat. Beliau-beliau pasti sangat menguasai hal ini, ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab.